Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? You good? Alhamdulillah, great. So, today is our new topic, and that I'll give it to you. And can you guess what is the new topic? Okay, I'll give you the clue. So, if you want someone came to you to the event that you host, what do you need to make them come to your event? Can you guess? Yes, good. We need some invitation letter, okay? Invitation letter. Today our topic is invitation letter. You know what is invitation letter? Jadi, undangan itu, surat undangan. Surat undangan dibuat untuk mengajak seseorang, mengajak organisasi, mengajak lembaga untuk datang ke sebuah acara yang kita buat. So, there are two kind about invitation letter. The first one is formal invitation and the second is informal invitation letter. Okay, what is the difference between the formal and informal? Baik, di perbedaannya ini mungkin tidak banyak. Di formal itu lebih menggunakan bahasa baku, bahasa standar. Yang di informal itu lebih menggunakan bahasa yang santai, yang lebih friendly. Tapi hari ini we are going to focus on to the formal invitation. So, what is the formal invitation? Can you give me someone? Can you guess? Give your opinion. Okay, I'll give it you. Formal invitation is surat undangan yang dibuat oleh sebuah lembaga, instansi, organisasi yang bersifat formal. Yang bersifat formal menggunakan bahasa yang formal, yang berarti di dalam surat formal, undangan formal tersebut sangat terstruktur dari isinya. Kemudian sampai sini kalian sudah paham tentang apa itu surat formal invitation. Get it? Good, get it. So, and then we will next the material. So, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang the part of the formal invitation letter. So, jadi ada beberapa formal invitation. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari formal invitation letter. Yang pertama itu ada kop surat atau letterhead. Jadi biasanya di dalam kop surat ini terdapat nama instansi, alamat instansi, kemudian nomor telepon instansi. Jadi tujuan fungsi dari letterhead or kop surat ini adalah untuk mempromosikan atau mempromosikan sebuah instansi tersebut atau memperkenalkan. And then ada namanya number mail. Jadi ada namanya nomor surat. Nomor surat itu terdapat seperti berapa kali acara tersebut dilaksanakan, kemudian ada apa caranya, kemudian tanggal, bulan dan tahun. Jadi di sana itu menggunakan angka Romawi biasanya untuk nomor surat. Dan tujuan atau fungsi dari nomor surat or number mails itu adalah untuk pengarsipan atau penyimpanan data. Jadi penyimpanan data, jadi ketika data tersebut dibutuhkan lagi itu sudah ada, jadi tidak perlu dibuat ulang lagi. And then ada namanya date, ada tanggal surat. Itu tanggal surat itu terdapat dalam pojok kanan atas. Biasa tugas itu, dan tanggal itu berfungsi sebagai untuk memberitahukan kapan sih the formal invitation, kapan sih surat undangan tersebut dibuat atau dirancang atau dibuat gitu lah. Kemudian ada namanya perihal. Perihal itu biasanya terdapat dalam lampiran. Ada lampiran dulu. Lampiran itu terdapat biasanya di bawahnya nomor surat. Di sana itu fungsi dari lampiran tersebut, jika ada dokumen penting lain yang terdapat dalam surat tersebut, jadi akan diberitahukan di dalam lampiran. Kemudian ada namanya perihal. Jadi perihal ini biasanya ada di bawah dari lampiran dan fungsinya itu sebagai memberitahukan what is the tujuan dari surat tersebut. And then ada
dari body letters atau biasa disebut body surat, isi surat. Jadi di dalam body letters itu terdapat ada 3. Yang pertama itu ada salam pembuka, yang kedua itu ada isi yang terdapat dari 5W1H, dan yang terakhir itu ada closing dari isi. Jadi biasanya salam pembuka yang terdapat dalam formal invitation itu seperti ini. Yang terhormat, kepada yang terhormat. Jadi itu adalah salam pembuka dari formal invitation, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. And then lanjut ke 5W1 atau isinya itu, di sana terdapat apa sih acara itu, dan kemudian kapan sih diadakannya, kapan sih acaranya berlangsung, dan kemudian di mana acaranya berlangsung, dan di mana tempatnya. Kemudian ada closing. Closing itu seperti kata penutup dari surat tersebut. Di sana itu biasanya kata-katanya itu seperti ini. Demikian surat ini saya sampaikan dengan tujuan untuk mengundang para dewan atau kepala sekolah itu, yang saya ucapkan terima kasih. Jadi itu adalah contoh dari kata-kata penutup. Dan kata-kata penutup itu terdapat di bawah dari isi surat tersebut. Kemudian setelah itu ada namanya tanda tangan dari pengirim. Di sana itu ada terdapat tanggal. Bisa di sana ada juga yang pembuat tanda tangan pembuat suratnya. Jadi fungsi dari tanda tangan tuh untuk mengetahui keaslian dari surat tersebut, siapa sih yang mengirimnya dan bagaimana keaslian, bagaimana sih bisa dipercaya atau tidaknya surat tersebut. Dan kemudian di atas tanda tangan tersebut, untuk membuat surat undangan formal itu lebih kuat atau lebih dipercaya, itu biasanya akan diberikan sebuah stamp or stempel. Biasanya kan ada stempel yang warna biru, ada juga merah. Itu adalah bukti bahwa surat tersebut benar-benar memiliki kualitas yang kuat atau sangat sangat formal. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, itu ada tembusan. Tembusan itu biasanya terdapat di bawah pojok kiri bawah surat. Itu tuh fungsinya untuk memberitahukan ketika ada pihak lain yang ingin diberitahu. Jadi ada biasanya di bawah tembusan tuh ada rektor, ada dekan. Itu adalah pihak lain yang untuk diberitahu lagi. Dan kemudian sampai sini kalian sudah paham, kalian sudah memiliki gambaran tentang formal invitation kan? And then we will next to the how to make the formal invitation letter. Okay. Dari yang saya jelaskan sebelumnya itu sudah sangat jelas, dan itu sudah sangat, jika kalian sudah mengetahuinya, itu sangat membantu untuk membuat surat undangan. Karena surat undangan formal itu or formal invitation itu dibuat created dari strukturnya. Jadi bagian-baginya. Yang pertama kop surat, kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, body surat, salam pembuka, isi penutup, dan tanda tangan. Jadi cara membuatnya itu sangat mudah. Dan sekarang tugas kalian itu adalah membuatkan saya sebuah formal invitation letter. And then I want to make group. Ya, saya ingin membuat beberapa grup, jadi yang berisi 4 atau 5 orang. Kemudian tugas kalian adalah membuat formal invitation letter dengan tema dengan tema kedinasan. Jadi yang khususnya yang ada di sekolah kalian, semisal surat undangan formal OSIS, itu formal invitation letter yang ada di sekolah juga kan, termasuk kedinasan. Kemudian ada juga surat undangan resmi yang antara guru-guru atau wali kelas pada orang tua wali murid untuk pengambilan raport, untuk undangan yang lain-lain. And then the assessment will be collected by tomorrow. Saya akan memberi kalian waktu 1 hari, dan besok kalian harus mengumpulkannya ke saya. Tugas kalian dikumpulkan besok pagi, okay? And then mungkin dari materi yang lain, materi-materi yang
saya berikan. Mungkin ada pertanyaan? Nothing. Oke, jadi saya harap kalian semua sudah mengerti. Oke, berarti besok tidak ada salah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. And I hope you guys understand what I say, and maybe that's all for me. So the last is assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.